bersama saya Edi Ardian siang hari ini dengan penuh semangat kami hadir lagi untuk Anda dalam program Smart Radio Talk ya bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Pasir Utara ya. Saat ini saya berada di Desa Babulu Laut ya, dan kami hari ini live dari salah satu rumah warga yang ada di sini, dan tentunya selalu ada selalu ada inspirasi dan juga pencerahan yang akan dibawakan kepada Anda di setiap perbincangan yang kami hadirkan ya. Tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami di kanal terrestrial 97.8, kemudian di web streaming www.radiosmartfm.com, dan juga yang sedang menyimak kami melalui kanal visual di YouTube @smartfm Balikpapan. Silakan bisa menikmati obrolan kami siang hari ini, dan tamunya adalah dari Dinas Perikanan ya. Untuk yang hadir di siang hari ini, tentunya kami akan hadirkan topik yang hangat, topik yang juga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda semuanya tentang bagaimana perkembangan dari dunia perikanan. Nah, ini karena kebetulan hostnya adalah dari Dinas Perikanan Pemkab Penajam Pasir Utara ya. Saya bersama dengan narasumber kita ada Pak Musakar Mulyadi. Selamat siang Pak Musa. Ya. Sehat kabarnya Pak Musa? Alhamdulillah sehat ya. Pak Musa ini adalah Kepala Bidang Budidaya dan Lingkungan ya Pak ya? Siap. Oke. Sedikit dan sekilas kalau bidang yang Bapak naungi ini ngurusin apa Pak? Terkait dengan perikanan budidaya dan lingkungan perikanan budidaya. Oke. Berarti yang budidaya di darat ya? Di darat. Di darat ya. Oke. Nanti beliau akan banyak bercerita kepada kita berkaitan dengan topik hari ini, pengembangan budidaya kepiting. Karena memang ini adalah salah satu unggulan ya Pak Musa ya, di wilayah kita, dan nanti akan dirangkai juga dengan pemberian bantuan fasilitas penunjang untuk pengembangan budidaya kepiting. Makanya kita hadirkan juga salah satu wakil rakyat yang sangat concern di bidang ini, ada Ibu Suciati ya. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan alhamdulillahnya dan luar biasanya begitu ya, beliau bertahan sebagai satu-satunya perempuan yang luar biasa di DPRD. Ibu, salam hangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pasti bahagia ya. Insya Allah selalu bahagia. Dengan adanya sehat pasti bahagia. Betul sekali. Dan pemberian bantuan yang nanti akan dirangkaikan dalam kegiatan ini adalah salah satu adalah inisiasi yang Ibu lakukan dan aspirasi ya. Iya. Yang itu hari ini akan kita wujudkan, dan pastinya ada harapan-harapan besar yang nanti kita titipkan kepada kelompok budidaya perikanan yang Pak Musa menyebutnya yang ada di Desa Babulu Laut ini ya. Topiknya memang pengembangan budidaya kepiting. Mungkin sekitar 45 menit kita akan ngobrol bersama beliau berdua untuk kita berikan kabar baik yang ingin kita hadirkan langsung dari Desa Babulu Laut di sini ya. Baik Pak Musa, kalau sebagai prolog nih ya, sebagai pengantar lah ya, atau kalau kita buka buku biasanya ada sekapur sirih gitu ya. Tentang budidaya kepiting itu gimana Pak progresnya hari ini? Alhamdulillah, budidaya kepiting sebenarnya ini bukan hal yang baru untuk pembudidaya di Babulu ini. Itu sudah lama ditekuni, tapi berjalannya waktu masyarakat di sini memang dalam budidaya kepiting mereka hanya mengandalkan dari alam, kemudian dikembangkan, dibesarkan, ditambah. Nah itu memang budidaya kepiting ini itu sejak usaha mereka berjalan itu memang ada fluktuatif, tidak selamanya menghasilkan bagus, dan di waktu tertentu ada produksi yang meningkatnya itu. Memang ada kendala-kendala dihadapi sama budidaya di sini adalah terkait dengan pemenuhan bibit yang harus dipelihara di dalam tambak. Kendala yang perlu dipelihara. Kemudian juga terkait dengan adanya hama
hama dari luar. Hmm. Nah, kalau hama ini macam-macam Mas di sini. Iya, iya. Terkait dengan ada hama memang predator, ada juga hama yang memang suka mengambil tempatnya orang lain. Itu harus dijaga juga sebenarnya. Jadi pembudidaya di sini memang harus mereka harus saling menjaga. Oke. Nah, di sini yang harus di penyakit yang di masyarakat itu adalah yang sering menyenter itu. Menyenter. Makanya ada beberapa tambak itu ada tulisan dilarang menyenter di sini. Itu apa? Itu himbauan. Pengaruhnya? Itu kan mengambil Mas. Oh, Nyenter menyenter kan maksudnya iya. mengambil. Saya kira nyenterin apa gitu. Nyenter kan hidup ngambil ya. Oh, hanya iya, orang karena kan. kepiting akan Itu diam. juga itu sebagai kendala juga. Iya. Nah, itu. Tapi memang di dalam usaha ini memang ya masyarakat itu pembudidaya mereka saling menjaga. Baik. Nah, itu bagusnya di sini di Babun Laut. Di daerah kita ada berapa jumlah pokdar? Pokdakan di sini di Babun Laut ada yang aktif itu ada 21 kelompok. 21 kelompok. Ya, yang aktif ya. Itu kepiting semua atau Dia budidayanya multi. Iya. Campur ya. Jadi ada bandeng udang sama kepiting sama rumput laut. Ya. Dalam satu. Dia polikultur kan. Baik. Polikultur. Artinya memang salah satu faktor yang menunjang budidaya ini adalah lahan yang tersedia. Lahannya tersedia, alhamdulillah. Kemudian minat masyarakatnya juga Minatnya cukup tinggi. Dan sampai minat memiliki tadi ya. Iya, itu ya. Jadi makanya saya angkat supaya nanti masyarakat bisa saling mengingatkan gitu. Betul. Kalau dalam data Pak, sepanjang 2024 ya total produksi kita gimana? Produksi kita alhamdulillah di semester 1 ini untuk kepiting sudah sekitar 400 ton. 400 ton. Iya. Itu kemana aja Pak? Nah, itu keluar daerah semua. Semua diekspor lah ya intinya. Sebenarnya kita makan tadi kan. Oh iya, tadi kita lupa cerita ya. Tadi kita dijamu makan siang oleh Bapak Ibu dari kelompok Pokdarkan Mega Buana. Jadi kami dijamu dengan menu yang istimewa. Ya. Ada kepiting, ada bandeng bakar, ya. ada pelengkap-pelengkapnya, ada sop apa sop tadi sop ya? Sop. Sampai bingung menurutnya banget. Ada sop segala macam dan Masya Allah ternyata memang rasanya nikmat banget ya Pak ya. Ketika makanan yang segar itu ketika kita nikmat dan itu rasanya memang enak banget. Jadi kalau misalnya Smart Listener pengen jalan-jalan ke desa ini ya silahkan saja. Seperti pekan lalu ya kita bikin apa itu namanya pesta seafood ya. Iya. Sayangnya udah selesai ya Pak ya. Sudah selesai. Beberapa hari aja kemarin itu. Mudah-mudahan ada lagi setiap bulan gitu. Kalau salah ya. 5 hari ke 3 hari kemarin. Keren juga kalau bikin tiap bulan gitu ya Pak ya. Tiap tahun tuh ada. Itu sih tiap tahun tuh. Iya tiap bulan. Diganti jadi tiap bulan. Tiap bulan bikin pesta seafood gitu kan jadi biar kita yang enak. Oke baik, jadi khusus untuk topik hari ini memang kita hanya akan membahas tentang budidaya kepiting meskipun sebetulnya kalau dari Pak Musa kan bisa yang lainnya juga ya. Iya banyak ya. Tapi kita akan fokus di situ karena selain kita akan ngobrol tentang ini, nanti kita di bagian akhir juga akan dirangkai dengan penjelasan bantuan oleh Ibu Suci ya tentang bagaimana support dari semuanya untuk bisa mendukung kelompok budidaya perikanan ini bisa semakin maksimal, semakin mantap dan paling tidak kita berharap 400 ton tadi ya Pak ya. 400 iya, ton yang sudah dihasilkan itu bisa meningkat. Semester pertama. Tahun ini. Ya, berarti semester 2 kan masih berhitung masih dihitung ya. Mungkin bisa 1000 kali ya Pak ya. Bisa lebih. Kita ada dari perkembangannya mungkin bisa. Baik. Nah, Ibu Suci kalau lihat mendengar dari datanya sebenarnya kan menggembirakan ya Bu. Yeah. Wah, ternyata potensi daerah kita luar biasa nih. Betul. Terutama dari sisi kepiting aja nih ini udah banyak banget. Tapi pastinya Ibu kan punya catatan khusus nih. Yeah, melihat bagaimana dinas terkait, kemudian juga masyarakatnya sendiri untuk bisa menyukseskan dan mengembangkan budidaya ini makin masif dan makin besar. Kira apa yang ingin Ibu berikan catatan terkait hal ini? Ya,
sekarang saya berikan catatan kepada Dinas Pertanian itu sebenarnya Dinas Perikanan. Ya mohon maaf karena memang saya masuk di Komisi 2 dan saya juga tetap bertahan di Komisi 2 untuk mempertahankan di bidang pertanian, peternakan dan pendidikan dan juga kesehatan. Intinya saya sudah luar biasa mensupport Dinas Perikanan saat ini untuk kepada masyarakat saya. Saat ini udah luar biasa Bawah Bulu Laut ini menggeliatnya terkait dengan budidaya kepiting. Nah kemarin sempat ada masyarakat salah satu kelompok itu minta, Bu, kami mau budidaya kepiting, tapi kendalanya ada kekurangan dan yang kurang. Apa yang kurang? Akhirnya mereka minta kemarin seperti yang waring ini untuk memagarin hama kepiting yang dari luar kita pelihara di tambak. Jadi akhirnya kita pakai dari. Nah terus habis itu harapan saya sih ada pembenihan kepiting. Nah kemarin sempat ya Pak Musa ada juga dari kelompok sini mengusulkan untuk belajar budidaya pengembangan bibit kepitingnya. Jadi nggak harus dari luar, tapi membenihkan sendiri baru nanti dibudidayakan seperti samanya dengan tambak bandeng maupun udang. Jadi kalau seperti itu saya support sekali, apalagi kita ini mohon maaf IKN, pasti nih orang-orang kalangan menengah ke atas, kepiting ini makanan yang luar biasa. Bahkan kami yang kalau orang-orang kecil untuk makan kepiting itu berpikirnya 3, 4, 5 kali kalau bukan di daerah sini Pak. Daerah gunung sana mungkin mau makan kepiting ya cari-cari yang BS lah. Kalau yang dibudidayakan ini luar biasa. Dan tadi sempat berbincang dengan Pak Musa, saya itu sudah lama kita bicarakan terkait dengan dukungan untuk apartemen kepiting. Apartemen ya, bayangkan Pak, luar biasa kerennya kan. Nah keren kan. Nah harapan saya juga. Dia ada liftnya gitu Bu ya? Iya, mungkin seperti itulah, dia punya lift juga Pak. Nah harapan saya kalau itu memang betul-betul bisa menambah produktivitas masyarakat kita, kenapa enggak itu kembangkan? Karena apa? Yang disampaikan Pak Musa tadi, kalau kita pelihara di tambak banyak hama, termasuk hama yang ingin memiliki tadi kan, itu luar biasa juga. Akhirnya kita bermusuhan dengan orang karena yang hama ingin memiliki. Tapi kalau dengan apartemen kepiting itu kan rumah kepiting yang betul-betul dijaga, nggak luas lah Pak. Kalau tambak itu kan luas, jadi hamanya ini. Nah saya dukung penuh, support penuh. Tapi catatan buat Dinas Perikanan, ya saya berharap selalu dampingin masyarakat kita untuk mengembangkan terkait budidaya kepiting ini, bagaimana mereka sampai ke ranah impor lah, ekspor lah, sampai ke ekspor lah. Intinya kemarin kan sudah Pak Musa sampaikan, juga ada sekarang yang kepiting soka. Nah kepiting yang betul-betul kualitasnya bagus itu bisa dibudidayakan. Nah tadi sampaikan juga yang apartemen kepiting ternyata itu kualitasnya lebih bagus daripada yang kita liarkan di tambak. Nah itu mungkin saya berharap dari Dinas Perikanan, ayo sama-sama kita wujudkan cita-cita itu untuk kita kembangkan desa Bawah Bulu Laut ini betul-betul jadi desa yang bisa mandiri dengan hasil budidayanya yang betul-betul mensejahterakan masyarakat di desa Bawah Bulu Laut. Wah keren ya, kalau sudah begini ada sinergi yang luar biasa, Ibu Suji juga supportnya bagus gitu kan. Nah supaya lincah lagi, apa namanya, masyarakatnya lincah, dinasnya lincah gitu kan Bu ya. Kalau Dewan kan ngawasi tugasnya nih. Gitu. Ya betul, betul. Selain dalam bentuk ya istilahnya pemberian bantuan, kemudian juga apa namanya ide-ide gitu ya Bu ya. Di beberapa daerah itu kan didukung oleh semacam peraturan apa gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPRD sehingga itu bisa membuat dinas makin luas. Apakah itu sudah ada juga? Ya. Nanti kami coba akan koordinasikan dengan dinas, apa yang mempermudah dinas untuk mengembangkan ini kami akan support Pak. Bahkan kalau memang nanti ada perda yang harus kita buat, saya siap untuk mengawal itu, untuk gimana caranya budaya ini betul-betul ternaungi dengan payung hukum yang betul-betul dinas nggak tercengkam lah dengan aturan. Iya. Dan memang kita butuh itu ya Bu. Iya betul. Sebagai upaya untuk ya bentuk support ya. Iya betul. Karena secara
secara teknis kan itu ada di dinas, Ya. musiknya, kemudian Betul. dia tugas Ibu Suji kan mengawasi, Iya. mengingatkan. Iya betul. Jewer boleh Bu ya? Boleh, kalau salah dijewer Pak, kalau salah jewer. Sedikit lah jewer tipis-tipis tapi. Tipis-tipis. Iya. Iya, iya. Baik, Pak, itu berarti kan kita memang masih menemui kendala ya. Tadi Bu Suji sampaikan kita masih punya kendala-kendala khusus dalam hal bagaimana pengembangan budidaya kepiting ya. Terus saya tuh jadi kepikiran gitu kan tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada hama selain hama teknis ada hama non teknis gitu ya. Non teknis itu adalah rasa ingin memiliki dari orang dari kalangan tertentu gitu ya. Itu bisa nggak kepitingnya di barcode gitu Pak? Kalau bisa di barcode, jadi kalau kemana-mana kan bisa dilihat ya. Nggak bercanda aja nih Pak. Nggak, tapi maksud intinya ada bagaimana upaya dari Dinas Perikanan untuk bisa meminimalisir kendala-kendala dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah tantangan yang kita pasti bisa hadapi bersama gitu. Kalau di Dinas Perikanan sendiri dalam pembinaan kami selama ini kita memang sering kunjungan ke lapangan, ketemu dengan pembudidaya, apa yang menjadi kendala, dan kita alhamdulillah ini bantuannya bukan bantuan waring saja, tapi kita bantu juga kualitas air, kualitas air, seperangkat alat ya, bukan seperangkat alat ini ya. Jadi itu juga membantu. Jadi kami juga membina bagaimana cara untuk melihat kualitas air yang bagus di lapangan. Terkait dengan yang tadi yang non teknis ya, memang di sini mereka sudah kemampuannya tinggi, jadi mereka saling menjaga ya. Jadi bagus ini. Pak, apartemen kepiting itu detailnya gimana sih Pak? Kalau apartemen gitu. kepiting itu sebenarnya itu semacam box yang disusun bertingkat. Nah, itu di setup box satu kepiting. Satu kepiting ya. Dipelihara. Satu atau sepasang? Satu ekor. Oh, satu ekor. Ya, itu, kalau dia sepasang bisa kelahi ya. Karena kita kan upaya penggemukan. Oh, jadi membuat size yang bagus. Oke. Jadi kepiting itu bisa digemukin ya? Iya, digemukin. Saya kira hanya sapi aja digemukin, kepiting digemukin. Jadi yang tadi disampaikan Ibu bahwa kita pembudidaya ini memelihara pembesaran besar dari kecil sampai ukuran 300 gram itu ditambak. Oke. Nah, saat mau panen, mulai panen ditambak, dipilih size sudah cukup tapi berat bobotnya masih kurang dan tidak penuh, itu dipindah ke Apartemen. digemukkan dia aman, tenang, damai, sentosa di sana, bahagia, dibahagiakan lah ya. Teratur pakannya selama 12 hari. Iya. Gemuk dia. Oh, oke. Sampai dengan berat mencapai 300 miligram. Ya, penuh dia, kategori penuh 300 gram. 300 gram. Penuh dia kondisi Nah, itu penuh. mencapai harga keekonomian. Ya, tinggi. Dan ini sangat bagus harganya Pak ya? Bagus harganya, lebih bagus harganya. Oke, jadi berapa lama tadi Pak? 15 hari. 15 hari. Jadi, berarti all secara keseluruhan sampai dari benih sampai kemudian menjadi itu butuh waktu 3 bulan. Selama pembesaran di tambak itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oke Pak, tadi kan Bu Suji juga menyinggung masalah benih ya. Iya. Nah, itu kan tantangan ya. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana? Selama ini pembudidaya kita di sini itu benih di alam aja. Oh, oke. Belum ada, karena yang ada Kita baru bisa. di kementerian yang ada ya, di Jepara itu kalau nggak salah. yang bisa Membenihkan membenihkan. ya. Oh, artinya ini tantangan juga ya. Iya, buat kita. Tapi mungkin nggak menurut Bapak kita bisa membuat itu? Bisa. Perlu dukungan Ibu ya. Bisa. Kan tantangan kan? Iya, tantangan. Saya jawab dulu bisa. Bisa. Terima tantangannya bisa. Bisa, Sekarang perlu kajian lagi kita dalam upaya pembenihan tadi. Nah, sementara sekarang kan pembudidaya kita di sini jika memang sudah bertelur itu memang dipelihara, ditambak. Jadi mereka jaga, ditambak, dilepas yang bertelur. Jadi netasin dalam tambak. Oke. Iya. Hal-hal faktor-faktor alam itu berarti berpengaruh ya, Pak? Faktor alam berpengaruh. Pasang surut kan? Pasang surut berpengaruh. Terus tadi Bapak kan sempat memperlihatkan ke saya alat air ya? Iya. Itu fungsinya untuk yang tadi yang refrakto itu untuk sanitasi. salinasi ya? Apa? Salitas. Salinitas. Kegaraman, Tingkat garam. Ada garamnya air. Garam air. Nah, itu yang bagus untuk budidaya kepiting ini di bawah 30, di atas 25 kepiting. Iya. Itu yang bagus untuk Yang paling bagus ya. untuk kepitingnya.
kita kan tadi punya sekitar 20-an Pak ya? Masalah 20-an kelompok. 21 kelompok yang aktif ya. Aktif ya. Itu mereka memang tidak hanya kepiting saja, Ya. tapi ada macam-macam. Nah, itu tingkat pemahaman mereka terhadap hal seperti itu sudah merata? Belum. Belum Pak ya? Belum. Terkait dengan yang tadi faktor, jadi masyarakat kita kan memang tradisional. Oh misalnya, iya Pak ya, masih tradisional tradisional, gitu iya, ya, betul. turun-temurun ya. Ya. Sesuai dengan apa, otodidak. Ini sudah bagus nih ya, gitu. Tapi kalau untuk kualitas yang tadi yang kosong sama penuh tidak penuh sudah paham mereka. Sudah paham. Ini kosong ini penuh. Ya, tahu ya. Iya. Ibu kalau bicara prospek kemudian ya kan tadi sempat disinggung bahwa kita punya mimpi besar nih bagaimana kemudian hasil budidaya kepiting nih ini tidak hanya di tingkat lokal, nasional, gimana caranya bisa sampai di tingkat nasional, internasional gitu. Mudah-mudahan tercapai gitu ya. Amin. Yang penting upaya kita lah. Ya, upaya kita bersama gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa sendirian Bu ya. Betul. Nggak bisa sendirian. Betul. Nggak bisa sendirian Pak. Dalam pandangan Ibu nih gimana nih supaya mimpi itu bisa kita wujudkan? Ya, kalau dalam pandangan saya sih satu intinya kita sama-sama memikirkan ini karena permasalahan yang luas nggak bisa dipikir hanya salah satu. Betul. Harusnya sama-sama. Makanya kita coba sondingkan dengan kegiatan program yang ada di kementerian, di pusat, di provinsi dengan daerah. Coba kita sama-sama ajak duduk bareng untuk gimana caranya peningkatan ini. Baik. Jadi Ibu sering bolak-balik juga ya? Saya sekalipun nggak bolak-balik sekarang kan canggih sudah. Oh iya. Kayak begini aja sudah nyampe kita komunikasi ya. Yang penting ya bagaimanapun juga saya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan pembantu. Nah, pembantu. Jadi namanya pembantu disuruh majikannya ya jalan Pak. Biar jauh juga. Oh ya siap. Harus siap karena saya pelayan Pak. Ya ini seperti itu. Untuk menyukseskan mimpi itu adalah lebih kita harus proaktif untuk berkomunikasi dengan pusat, provinsi maupun daerah untuk mewujudkan itu. Karena kita harus bareng-bareng. Apalagi kita ini suka nggak suka sudah ibu kota di kita, masa sih kita ini kalah dengan yang lain. Nah siapa tahu kepiting kita yang sudah dikirim ke Balikpapan kemana-mana juga mereka sudah size dikirim ke luar negeri juga tuh kita nggak tahu. Nah harapan saya nanti ya pasti ada lah itu. Makanya harapan saya nanti ke depannya melalui dinas dan kami dukung sepenuhnya kalau bisa ya kita punya market sendiri yang bisa keluar, nggak harus lewat ke market luar daerah kita kan gitu. Kayaknya ide kepiting di barcode itu kayak penting Bu. Ya betul. Yang di barcode. Ya nanti biar dinas yang mikirkan Pak. Kalau perlu nanti pasar sensor lah, di sensor. Oh ini ya. Iya, bunyi dia. Betul. Baik Bu Suci kalau kan Ibu Suci kan tadi sempat dalam di perkenalan awal itu Bu Suci bilang saya anak petani loh gitu. Betul. Ini benar nih Bu? Betul. Benar. Saya bapak saya transmigrasi tahun 79 dan bapak saya murni jadi petani. Dulu sempat bapak itu petambak. Waktu saya masih umur 13 tahun, bapak itu petambak juga, Pak. Ya, cuman kan bapak tempatnya di Desa Gunung Makmur itu kan jauh. Jadi kita jalan kaki ke daerah Marwat itu perbatasan antara Babul Laut dengan ini. Kali. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki pada saat itu jalan kaki. Sempat kami juga punya tambak di sana. Karena kendala jauh, jadi bapak udah nggak sanggup lagi. Akhirnya langsung balik bertani. Nah, karena bapak saya tani, saya juga pun tani. Sampai saat ini saya pun tani, Pak. Luar biasa. Jadi udah biasa lah Ibu ya, berpanas-panas. Ya memang anak tani, mau gimana kalau enggak. Tapi tani sekarang kan enggak harus kotor, enggak harus berpanas, Pak. Ada tani berdasi saat ini kan. Iya, betul. Nah, budaya kita adalah budaya guyup ya Bu ya. Budaya guyup. Seperti tadi kita makan bareng, kata waktu guyupnya, dan ada nilai-nilai yang mengharukan di situ. Betul. Anda tiap hari mungkin mikir juga, tapi sejak kalau tiap hari makan gitu, bayarin makan maksudnya. Oke, tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian kelompok budidaya perikanan ini bisa maju, salah satunya bagaimana keinginan dan kemampuan untuk mengupgrade diri gitu ya. Nah, sejauh ini saya yakin Ibu kan juga pasti studi tiru atau apalah ke daerah lain gitu ya.
yang paling ideal itu daerah mana Bu untuk yang cocok diterapkan di sini? Kalau kepiting itu kemarin sempat di Jepara Pak yang bagus kayaknya memang di sana Cocok ya. nih dengan kondisi kita gitu ya. Nah makanya kemarin juga sempat ada salah satu kelompok Bu, coba kita dibawa ke sana untuk kita ambil ilmu. Nah, oh ya udah oke, nanti coba kita komunikasikan dengan dinas lah. Karena memang udah semangatnya seperti itu ya. Apapun kami dukung untuk meningkatkan prioritas mereka. Nilai lebihnya apa Bu di daerah sana? Ya mereka memang udah apa ya, kayaknya lebih udah canggih ya Pak Musa untuk semua peralatan untuk ini apa untuk budidaya itu udah luar biasa memang Pak. Nah, Sana intensif Pak. ya intensif untuk produktivitasnya ya. Oke, artinya mimpi kita tuh sebenarnya bukanlah sesuatu yang apa yang nggak bisa diwujudkan Bu ya. Pasti bisa diwujudkan. Daerah itu bisa. Gitu. Betul. Saat punya niat pasti bisa. Nah berkaitan dengan pemberian bantuan ya Bu ya, ini mohon maaf agak kritis sedikit. Betul. Menurut dari frame ini adalah tujuannya saya yakin adalah untuk kebaikan gitu. Betul. Tapi gimana kemudian pemberian bantuan ini tidak kemudian untuk memanjakan. Oke, paham ya? Paham. Kita nggak kepengen pemberian bantuan itu adalah untuk memanjakan, tapi adalah sebagai stimulan saja. Betul. Oke. Ya, saya begini Pak. Saya mungkin akan rubah konsep ya Pak. Selama ini udah banyak nih kami bantu masyarakat, ternyata kok belum ada yang kita lihat yang maksimal. Makanya saya juga punya cita-cita, punya mimpi, nanti akan koordinasi dengan dinas terkait. Saya mau bantu itu kelompok yang betul-betul dia mau maju, kita bantu sampai dia mandiri, nggak membutuhkan bantuan lagi. Untuk memotivasi kelompok-kelompok yang lain. Nah, karena apa? Kalau bantuan itu hanya setengah-setengah Pak, kayak gini, seperti ini kan kita bantu waring gitu. Kita cuma hanya waring, toh habis itu kita tinggal. Nggak ada artinya Pak. Tapi harus kita support lagi, kita dampingin bagaimana caranya mereka dengan adanya waring ini, produktivitas kepiting budidaya mereka itu meningkat. Apa ya kekurangannya mereka? Nanti pada saat mereka sudah meningkat penghasilan besar, masa yang nggak malu sih minta bantuan terus, kan sudah kita bantu modal pertama. Nah harapan saya seperti itu. Bukan memanjakan tapi memotivasi bagaimana caranya mereka itu punya inisiatif untuk saya harus mandiri. Saya nggak butuh bantuan lagi gitu. Nah, seperti itu. Menarik kelompok yang lain, ya, begitu. Bisa kok, gitu. Ya, itu. Kan tetap ada alurnya ya Pak. Ya. Ini kalau dengar kata Bu Suci terus Bapak tidurnya jam berapa Pak? Otomatis kan dinas lagi nih harus bisa membersamai mereka gitu kan sampai betul-betul mandiri. Sebenarnya terkait dengan bantuan yang selama ini kita stimulan, memang saya sepakat dengan Ibu. Kita bantu itu sampai mandiri. Nah selama ini kan peraturan kita tidak seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan ke depan itu dirubah bantuannya sampai ini mandiri. Sampai tuntas mandiri, baru kita lepas. Nah, selama ini tidak seperti itu pola aturannya. Jadi kita memang terkungkung di dalam satu aturan yang tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, ya. Jadi kesannya yang saya sampaikan betul, kesannya kita tuh memanjakan, minta dikasih. Betul. Nah, tapi alhamdulillah memang kita tetap menekankan ini hanya bantuan stimulan. Bapak harus bisa meningkatkan produksi dan berikan laporan ke kami. Itu jadikan bekal supaya penguat pembudidaya supaya inilah bentuk perhatian pemerintah sebentar saat ini kepada pembudidaya kita, tidak lepas tangan begitu saja. Selain pembinaan ya ada semacam bantuan, kita berikan bantuan. Betul. Pak Musa, di awal tadi kita sempat diskusi kecil lah ya, sehingga sampai muncullah kalimat kebanyakan nelayan kita adalah masih berpola tradisional gitu ya. Kalau misalnya menuju ke nelayan tradisional modern, kemudian petani tambak modern, itu butuh berapa tahun untuk mencapai level itu Pak? Sebenarnya kita ini sudah memulai terkait dengan terus terang kami di khususnya Penajam terkait dengan budidaya tambak, kita tidak bisa menyarankan untuk intensif. Karena lahan kita beda dengan lahan di Sulawesi sama di Jawa. Ya, kita di sini lahannya terlalu banyak gambut, jadi unsur asamnya tinggi.
surat keterangan asal. Nah itu sudah. Jadi bahwa ini kepiting dari PPU sudah ada. Ya, sudah berikan surat keterangan asal. Oke. Jadi barcode-nya itu dulu Sementara ini ya. itu gitu ya. Iya kan sedih ya Bu ya, kalau ternyata yang kita makan itu diklaim bukan dari sana, padahal dari sini. Iya, betul. Iya, apalagi ntar negara tetangga ngeklaim lagi. Dan nggak punya dong. Baik, jadi untuk agenda hari ini dirangkaikan dengan pemberian bantuan fasilitas untuk kelompok budidaya kepiting laut yang ada di Desa Berbulu gitu ya. Berbulu laut ya, karena kita ada 2 ya. Ya, berbulu laut sama berbulu darat. Ya. Nah, di sini Bu Suji bersama Pak Musa dan juga bersama teman-teman lainnya, karena kami juga tidak hanya bertiga, kami sekelompok orang yang hari ini berkumpul di sini gitu ya, akan secara seremonial kecil-kecilan lah gitu ya, menyerahkan bantuan tersebut kepada kelompok yang akan kita berikan di tempat ini di Desa Berbulu Laut ya. Nah, Bu Suji ada pesan-pesan terbaik nggak? Tidak hanya untuk kami, tapi ini kan secara digital kan kemana-mana nih gitu ya. Apa pesan terbaik yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan pengembangan budidaya kepiting? Saya memesankan kepada masyarakat saya yang dimanapun berada di PPU, khususnya umumnya dimanapun berada, intinya budidaya kepiting itu sangat luar biasa sebenarnya untuk potensi ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya binaan-binaan dari dinas terkait dan kami kerjasama ini bisa mesejahterakan masyarakat kita, pada akhirnya negara kita ini jadi maju karena dari penghasilan petani yang dari kecil tadi akhirnya mendapatkan pendapatan yang luar biasa gitu kan Pak. Jadi nggak melirik oh saya harus kerja keluar. Nah apalagi yang milenial nih, ini kayaknya yang milenial nih harus kita support nih, karena yang milenial saya harus sekolah, saya harus kerja jauh. Nah harapan saya, nah milenial ini bisa belajar dengan orang-orang tua yang saat ini dengan budidaya kepiting ini menjanjikan. Nah harapan saya nanti milenial itu melanjutkan terkait dengan perjuangan orang tua untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga itu melalui budidaya kepiting. Betul sekali. Seperti Ibu Suji kan masih tetap melanjutkan. Masih, saya masih petani, masih. Dan tetap bangga kan? Dan Bu, ya? bangga, saya bangga dari anak petani. Bangga. Sangat bangga Pak, karena saya pikir tanpa ada petani kita tidak bisa makan. Benar, Bu. Nah, benar. sangat bangga saya. Ya, betul. Pahlawan tanpa jasa itu adalah petani. Tidak ada yang memberikan jasa untuk petani. Sangat bangga kami. Iya, baik. Jadi seperti itulah pesan terbaik dari Ibu Suji gitu ya. Dan tentunya ini bisa membantu adik-adik kita yang di gen milenial, Gen Z gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita itu luar biasa. Tinggal diteruskan dan dikembangkan teknologinya, kan udah pinter mereka ya. Betul. Jadi buka apartemen kepiting, kan misalkan ada liftnya enggak, ada biar kepitingnya makin nyaman gitu. Iya. Dan kepitingnya bahagia gitu loh. Sudah keren loh apartemen gitu kan. Karena istilah yang dipakai sudah apartemen gitu. Iya. Udah keren kan? Iya betul. Harusnya kan ada tempat tidurnya, ada hiburannya. Iya, itu betul itu. Oke. Pak Musa, pesan-pesan terbaiknya? Saya sih pesan pada khususnya pedagang yang ada di Berbulu, Penajam Pasar Utara, tetap semangat untuk berbudidaya dan mengembangkan usahanya. Mudah-mudahan sinergitas kita tetap terjaga, apalagi kepiting ini merupakan mayor proyeknya provinsi yang diarahkan juga ke kita, jadi kita tingkatkan produksi semaksimal mungkin. Baik Pak Musa, terima kasih waktunya, terima kasih perkenannya. Ibu Suciati juga terima kasih, matur nuwun. Sami-sami. Sebagai senator kita gitu ya, satu-satunya perempuan luar biasa ya. Ini harus kita sayangi gitu ya. Harus kita sayangi. Terus tinggal cuma satu-satu aja nih beliau ini. Baik, setelah ini kita akan ikuti rangkaian prosesi sederhana lah begitu ya, penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Ibu Suciati didampingi oleh teman-teman dari Dinas Perikanan. Smart Listener, jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda sesaat lagi.